Firman Tuhan hari ke-31, 31 Januari tahun 2025, Efesus pasal 4 ayat 29, perikop, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Channel ini selamat berjumpa kembali di channel TPKK Jambi Tertinamuna. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengucapkan thanks dalam khotbah ini, dan juga ada donasi. Kami sangat berterima kasih. Semoga channel ini bisa semakin besar dan bisa kita kembangkan kembali kepada yang lebih baik. Dan saya tetap akan membuat firman Tuhan, bacaan pagi dan juga ayat hari ini, bacaan malam dan juga bacaan pagi, agar lengkap dalam melengkapi pengetahuan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-31, tanggal 31 Januari 2029, di mana akhir daripada bulan Januari, diambil dari kitab Efesus atau surat Paulus ke jemaat Efesus, pasal yang keempat ayat 29, dengan perikop adalah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Itulah perikop. Dan saya tetap membacakan dalam 3 versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang lazimnya dari Lai, dan juga bahasa Indonesia sehari-hari yang merupakan kabar baik juga dari Lai, dan bahasa Batak Toba Siganu Pari juga diterbitkan oleh Lai. Dalam pasal 4 ayat 29 dikatakan demikian bunyinya: janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itulah yang di dalam bahasa Indonesia terbitan dari Lai, dan juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari untuk lebih kita cerna apa arti daripada pasal tersebut. Katakan demikian: kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Kemudian dalam bahasa Batak Toba Siganupari Didok Songonon, unang mahamu marhata naroa alai akkahatana dengan mahatahon hamu nagabi mambahen hadingganan tu akka naubegis. Itulah firman Tuhan hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Yosua pasal 21 ayat 1 sampai dengan 45. Ini adalah lanjutan daripada yang sebelumnya, di mana Yosua telah membagi-bagi daerah yang sudah direbut dari Kanaan, yaitu kepada 12 suku dan minus suku Lewi, ya. Dan kita lihat suku-suku yang dibagikan itu sudah hampir seluruhnya bermasuk dengan sebelumnya. Nah, sekarang kota-kota suku Lewi, ya, yaitu kaum Kehat, kaum Gerson dan Merari. Kita tahu bahwa Lewi punya anak 3 orang, yaitu Gerson, Kohat dan Merari. Keturunan mereka lah sebagai
imam atau petugas dalam bait suci yang tidak kebagian tanah yang dibagikan secara khusus menurut undian oleh Yosua. Dalam perikop ini mereka mendapatkan tanah ya dari wilayah Yehuda seperti Simeon dan Benyamin. Dan keluarga ini untuk kaum Kohat dia menerima 13 kota dari suku Yehuda dan Simeon. Kemudian keluarga Merari mendapatkan 10 kota dari suku Efraim. Kemudian untuk Gerson ya, keluarga Gerson itu menerima 13 kota dari suku Manase sebelah timur. Nah, kemudian keluarga Merari diberi 12 kota dari suku Zebulon. Jadi tadi dari kaum Simeon dan Efraim itu adalah keluarga Kohat ya. Dan menerima 13 kota dan juga 10 kota dari Simeon dan Efraim. Sehingga tanah atau kota yang diberikan kepada mereka dan juga berikut tanah-tanah padangnya di sekitarnya itu berjumlah 48 kota untuk orang-orang Lewi. Apa yang mau kita ambil catatan penting dari perikop ini adalah tanah dan kota untuk orang Lewi adalah pemberian dari saudara-saudaranya yang 11 suku ya, yang resmi menerima tanah dengan undian oleh Yosua. Jadi ini adalah pemberian dari suku-suku keturunan Yakub ya, memberikan kepada orang-orang Lewi. Nah, kemudian kesimpulan kita ya, bahwa tanah Kanaan adalah menjadi milik Israel sesuai dengan janji Tuhan 40 tahun sebelumnya di Mesir. Jadi dinyatakan janji itu telah dipenuhi dengan pembagian tanah dan semua sudah menjadi tanah Kanaan milik daripada bangsa Israel. Nah, kemudian kalau kita lihat siapa penghuni sebelumnya di tanah Kanaan, kita tahu bahwa orang Lewi dan keturunan Yakub adalah keturunan daripada Sem. Sedangkan yang menduduki tanah Kanaan keturunan daripada Ham ya. Jadi keturunan Ham itu adalah Kus, Mesir, Libya, dan Kanaan. Nah, bangsa Palestina adalah anak daripada Kanaan. Nenek moyang dari Jebusi, Amori, Gergasi, Hewi, Akri, Sini, ya, Aparditi, ya, Semari, dan Haman. Jadi mereka adalah keturunan Ham. Orang Kanaan adalah keturunan Ham. Dan kenapa Allah memerintahkan supaya direbut dan dibunuh semua penghuni yang ada di sana? Karena mereka adalah penyembah berhala, dewa-dewa ya, ilah-ilah lain, bukan menyembah Allah. Maka Allah memerintahkan rebut, hancurkan, dan binasakan mereka. Ini adalah atas perintah Allah.
Namun kalau kita lihat dalam saat ini adanya pertikaian antara Israel dengan Palestina, itu mungkin mereka melihat sejarah, tapi biarlah kita tidak perlu mencampuri urusan itu karena itu bukan masalah agama, tetapi masalah tanah. Nah, seperti ini kita lihat di dalam sejarah bahwa semua tanah Kanaan adalah milik Israel sesuai dengan Alkitab. Itulah yang bisa kita lihat dari bacaan pagi. Nah, kemudian bacaan malam dalam Roma pasal 7 ayat 7 sampai 12, hukum dan dosa. Kemarin kita telah melihat bahwa upah daripada dosa adalah kematian. Nah, sekarang dikaitkan dengan hukum dan dosa. Paulus mengatakan hukum-hukum agama Yahudi itu tidak bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Yesus, tetapi menyempurnakan iya. Dan Paulus mengatakan kalau hukum Yahudi adalah untuk melihat dosa yang sudah dibuat, karena banyak orang menjalankan tidak sesuai dengan hukum Yahudi dan mereka terjebak dalam dosa. Maka dengan adanya kedatangan Tuhan Yesus untuk menyempurnakan hukum-hukum yang diterima Musa di Gunung Sinai, sebanyak 10 hukum, itu sudah diambil kesimpulan dari semua hukum itu oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Markus pasal 12 ayat 30, dikatakan bahwa hukum pertama dan yang utama, yaitu merupakan kesimpulan dari hukum 1 sampai dengan 4, dikatakan secara vertikal, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama. Kemudian hukum yang kedua adalah cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi itu dijabarkan penjabaran dari hukum 5 sampai dengan yang ke-10. Dan hukum-hukum ini tidak bertentangan yang disampaikan oleh Yesus, tetapi adalah menyempurnakan supaya lebih dimengerti oleh semua pengikut-pengikutnya, bahwa vertikal kepada Tuhan, horizontal kepada sesama manusia. Hukum agama adalah dari Allah dan baik dan membimbing, Jadi adalah baik dan membimbing, artinya menuntun kita supaya tidak terjebak dalam lingkungan dosa. Dan yang mendatangkan kematian dan yang melanggar hukum agama. Jadi memang sudah jelas banyak mendatangkan kematian apabila sudah berbuat dosa. Nah, maka dari 10 hukum Tuhan diterima oleh Musa di Gunung Sinai, satu-satunya dan yang ditulis oleh Allah. Jadi merupakan tulisan langsung dari Allah adalah hukum yang ke-10 itu. Ditulis dalam 2 loh batu. Itulah langsung karya Allah diberikan kepada manusia. Dan karena banyaknya masalah yang dihadapi oleh manusia, tidak ada yang bisa lepas dari dosa bila menuruti hukum itu. Maka datanglah Yesus, disempurnakan hukum itu, dibagi dalam 2 bagian.
Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum-hukum yang benar-benar disempurnakan, dan tidak ada hukum lain yang bisa membantah hukum itu. Maka di sini tadi adalah antara hukum dan dosa. Jadi setiap pelanggaran hukum dia adalah berdosa, dan upahnya adalah kematian. Tapi bagi orang yang bisa menghindar dari dosa, maka upahnya adalah hidup yang kekal dan abadi. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Efesus pasal 4 ayat 29. Kehidupan yang baru di dalam Kristus. Jadi tadi hukum-hukum itu diperbaharui oleh Yesus. Artinya disempurnakan, yang tidak bertentangan dengan hukum manapun dalam Alkitab. Itulah yang dikatakan penyempurnaan. Segala sesuatu diatur dari dalam dua hukum tersebut. Tidak ada satupun ayat-ayat dalam Alkitab bertentangan dengan hukum itu. Artinya berbanding lurus dengan semua Alkitab yang pernah diturunkan dan bahkan yang sedang diturunkan pada saat itu. Ya. Nah, sekarang kita melihat perikop hari ini, yaitu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Nah, dalam hal ini tadi kita lihat poin-poin yang dilihat. Jangan berbicara dengan kata-kata kotor. Nah, kemudian memakai kata-kata yang baik, membina dan memberi pertolongan kepada yang lain. Hal ini dapat mendatangkan kebaikan, motivasi kepada orang yang mendengarnya. Itulah kita lihat dalam perikop hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap mengingat apa ayat 1 bulan dalam bulan Januari. Kita tetap mengacu kesatuan panggilan melayani untuk memuliakan Tuhan. Jadi ada kesatuan panggilan untuk memuliakan Tuhan. Dicontohkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dikatakan bahwa banyak anggota tubuh tapi satu. Artinya fungsinya berbeda-beda, tapi dia terlihat terpisah dari satu bagian kesatuan panggilan di dalam tubuh. Walaupun panca indera, alam sadar, dan juga alam bawah sadar, pikiran, otak, dan jantung, tidak mengatakan bahwa dia lebih penting, tapi bersinergi untuk menjalankan tugas masing-masing yang telah diberikan oleh Allah. Nah, demikian juga tubuh Kristus, bahwa Kristus adalah gambaran daripada rumah Tuhan. Kenapa dikatakan Kristus itu gambaran dari rumah Tuhan? Karena pada dialah semua orang dipersatukan. Datang kepadanya tidak kelaparan, percaya kepadanya tidak kehausan. Itu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Datang kepadanya, percaya kepadanya, tidak akan kelaparan dan tidak kehausan. Maka semua berpusat, pandangan kita, kehidupan kita adalah kepada Yesus. Dan kalau kita lihat dalam Ibrani, dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, hendaklah pandangan kita tertuju pada Yesus Kristus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari awal sampai akhir. Jadi itulah makanya dikatakan, kenapa digambarkan oleh Paulus bahwa rumah Tuhan itu adalah Yesus.
Baik suci itu adalah Yesus. Karena semua pandangan kita tertuju kepada Dia yang menyempurnakan dan memelihara iman kita, ya, dari awal sampai akhir. Nah, maka di dalam rumah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang sudah dibaptis dan bergabung dalam satu persekutuan yang kudus dalam rumah Tuhan, baik suci. Dan mereka mempunyai tugas berbeda-beda. Ada sebagai pengkhotbah, ada sebagai imam, ada sebagai liturgis, ada sebagai penyanyi, ada sebagai pemusik, dan ada sebagai jemaat. Semua ini adalah berkolaborasi menjadi saling menentukan, saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling bersinergi antara yang satu dengan yang lain. Itulah kesatuan panggilan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini, perikop hari ini dinyampaikan supaya jangan mengeluarkan kata-kata kotor, tapi keluarkanlah kata-kata yang sifatnya membimbing, membina, dan menguatkan. Artinya bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop ini. Apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Ini yang mau kita coba lihat, ya. Bahwa dalam Efesus Paulus menyampaikan jangan berkata-kata kotor dan selalu memberikan kata-kata yang memberikan motivasi dan yang baik. Apa makna daripada perikop ini? Nah, kita mau melihat makna perikop ini, ya. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ucapan agar selalu membangun dan memberi berkat kepada orang lain. Membangun dan memberi berkat kepada orang lain. Artinya, kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Kata-kata, perbuatan, semuanya menjadi satu, ya, memberikan berkat. Nah, kemudian komunikasi positif dapat memperkuat hubungan dengan klien dan rekan kerja serta komunitas dalam gereja dalam suasana kondusif, kolaborasi, kerja sama, mewujudkan sinergi. Itulah yang bisa kita lihat kalau sudah menjadi saluran berkat dan menyampaikan kata-kata yang baik. Artinya, komunikasi positif dapat memperkuat hubungan dengan siapapun. Apabila kita berbicara dengan baik, orang pasti mendengar. Nah, maka ada pesan. Kesan pertama menggoda, dan selanjutnya terserah Anda. Ini bukan hanya jargon, tapi ini kenyataan. Dalam hal pertemuan pertama kita memberikan salam, itulah yang membuat kita bisa masuk dalam daerah-daerah mereka. Contoh, waktu Yesus menugaskan 70 orang pengikutnya untuk diterjunkan ke Samaria, karena ada berita bahwa Samaria menolak Yesus. Diturunkan apa yang disampaikan untuk pembicaraan pertama dari mereka. Diberkatilah rumah ini oleh Tuhan. Yang menerima pesan tersebut pasti akan lebih enak dan baik. Diberkati, artinya mereka mendapat berkat. Itu kata-kata awal. Makanya kesan pertama itu harus menggoda, artinya diterima oleh semua orang. Itulah makna daripada perikop ini. Kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah kita untuk melanjutkan pembicaraan
Yang penting awalnya kita sudah diterima dengan baik. Selanjutnya kita yang akan menyesuaikan dengan siapa yang kita hubungi. Kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moral adalah perkataan yang bijaksana dan membangun tidak hanya menciptakan suasana harmonis. Jadi kata-kata yang bijaksana dan membangun itu tidak hanya menciptakan suasana harmonis, bukan hanya harmonis, tetapi juga mencerminkan siapa? Karakter Tuhan, karakter Allah, karakter Yesus. Jadi dapat mencerminkan karakter Yesus. Karakternya apa? Kasih. Itulah karakter Tuhan yang utama, kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi dengan kita bijaksana dan membangun, itu di samping membuat suasana harmonis, juga mencerminkan karakter Allah. Jadi sudah menciptakan karakter Allah dan mengajarkan kita untuk menghindari kata-kata yang merusak atau kotor. Sebab setiap kata memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi orang lain berpikir positif dan negatif. Jadi dikatakan di sini adalah setiap kata memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi orang lain. Apakah dia bersifat positif atau negatif. Maka dalam bahasa orang Batak ada mengatakan bahwa katanya manusia itu ada dua sepuhannya. Ada sepuh bunga, ada sepuh mahkota tai. Nah ini orang Batak ini, adong sopu bunga, do sopu teh katanya. Kalau sopu bunga ini, setiap dia bicara orang senang mendengar. Apa yang disampaikan orang pasti senang. Tapi ada sopu yang kurang baik, yaitu sopu teh itu, setiap dia bicara dibenci orang. Apapun katanya selalu dibenci orang. Disinilah perlu melihat dan mempelajari karakter Tuhan, baik sopu bunga maupun sopu teh. Jadi belajar untuk merubah kerangka berpikir, merubah paradigma. Karena apa yang kita lakukan berulang-ulang itu adalah merupakan kekuatan kita. Aristoteles itu mengatakan perbuatan kita bukan kekuatan kita. Kalau kita sudah berbuat sekali itu bukan kekuatan kita. Tapi apa yang kita lakukan berulang-ulang itulah kekuatan kita. Seperti baca firman setiap pagi, mengolahnya, itu menjadi kekuatan kita. Dan itu akan menjadi dipelihara oleh hati dan jiwa kita. Karena dalam kita Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan dikehendaki oleh Tuhan Allah akal budimu sesuai dengan kehendak Allah. Karena dengan perubahan itu engkau akan mengetahui apa yang baik dan yang menyenangkan hati Allah, sehingga bisa menjadi sempurna. Jadi untuk menjaga kata-kata kotor tadi adalah kita ditekankan untuk belajar firman Tuhan. Karena di sana dikatakan sempurna dan karakter Tuhan kita lihat secara jelas dan mendalam. Jadi pesan moralnya itu adalah merupakan perkataan yang bijaksana dan membangun, tidak hanya menciptakan suasana harmonis, tapi juga karakter Tuhan sudah kita jalankan. Itulah pesan moral dari perikop ini.
membangun, bijaksana, mencerminkan suasana harmonis, dan juga mewujudkan karakter daripada Tuhan. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan atau conclusion. Apa kira-kira kesimpulan kita dalam perikop ini? Saya tetap mengatakan ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab, yang harus kita pecahkan. Pertanyaan pertama, apa dampak dari kata-kata positif dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana hal ini dapat mengubah lingkungan sekitar? Jadi dengan kata-kata positif, apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana bisa merubah lingkungan sekitar? Mari kita lihat. Kata-kata positif memiliki kekuatan yang besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks iman Kristen. Jadi kata-kata positif itu adalah dalam konteks iman Kristen, dia sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ucapan yang membangun dan meneguhkan, kita dapat menciptakan atmosfer yang positif dan mendukung orang-orang lain di sekitar kita. Jadi dengan kata-kata positif itu bisa menciptakan atmosfer yang baik, suasana yang baik di lingkungan kita. Seperti tertulis dalam Amsal pasal 18 ayat 14. Apa dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21? Kematian dan kehidupan dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengenakannya dengan memakan buahnya. Jadi siapa yang mengenakannya atau suka menggunakannya, mereka akan makan buahnya. Jadi Amsal 18 ayat 21, kematian dan kehidupan dikuasai oleh lidah. Lidah bisa membuat orang menjadi mati atau hidup. Siapa yang suka menggunakannya akan memakan buahnya. Jadi lidah itu bisa menciptakan kehidupan dan kematian. Siapa yang menggunakannya akan memakan buahnya. Apa maksud daripada ayat ini? Ayat ini mengingatkan kita bahwa kata-kata yang diucapkan memiliki kuasa yang besar, baik dalam memberi kehidupan atau positif, atau kematian atau negatif. Itulah arti daripada ayat Amsal pasal 18 ayat 21. Bahwa ayat ini mengingatkan kita bahwa kata-kata yang kita ucapkan memiliki kuasa yang besar. Dia punya kuasa yang besar, baik dalam memberi kehidupan, juga dalam memberi kematian, positif dan negatif. Kata-kata positif tidak hanya mengubah sikap dan suasana hati seseorang. Jadi tidak hanya mengubah sikap dan suasana hati seseorang, kata-kata positif.
tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan penuh harapan. Jadi ada di sana mendukung, lingkungan yang mendukung dan juga harapan. Jadi kata-kata positif itu tidak hanya menciptakan atau memiliki kuasa yang besar, tidak hanya menciptakan suasana hati seseorang, mengubah sikap. Jadi bisa mengubah sikap dia dan perilaku dia dan hatinya. Tetapi juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan penuh harapan. Ada harapan di sana dengan adanya kata-kata positif yang kita berikan, sehingga orang sangat-sangat antusias untuk mendengarnya, karena hal-hal tersebut akan masuk dalam alam bawah sadar, diolah dan bisa menjadi output yang baik dalam lingkungan. Ketika kita bicara bijak dan penuh kasih, kita melihat dampaknya positif dalam komunitas kita. Jadi dampak yang kita lihat dengan kata-kata positif adalah terhadap komunitas yang bijak dan penuh kasih. Itulah pertanyaan pertama, dampak dari kata-kata positif. Membangun, membuat lingkungan yang harmonis, dan juga kita menjalankan karakter Tuhan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara seseorang dapat melatih diri untuk selalu mengucapkan kata-kata yang membangun? Nah, ini yang perlu kita memahaminya. Melatih diri untuk mengucapkan kata-kata yang membangun. Bagaimana caranya? Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang yang berjiwa membangun, ya, setiap individu perlu melatih cara berbicaranya yang positif dan konstruktif. Jadi cara berbicara positif dan konstruktif itu perlu dilatih. Bagaimana caranya? Mengucapkan kata-kata membangun, menciptakan suasana yang sehat dan harmonis, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial. Jadi dikatakan membangun dan menciptakan suasana yang sehat dan harmonis, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan atau interaksi sosial. Jadi kata-kata membangun itu menciptakan suasana yang membimbing, ya, bisa menjadi pedoman bagi orang lain. Bagaimana untuk melatih berbicara? Kita lihat dalam Matius 12 ayat 34, ya. Tidak mungkin orang jahat berbuat baik. Pasti orang jahat mengeluarkan kata-kata yang jelek dan juga jahat. Dalam Matius 12 ayat 34 dikatakan, apa yang diucapkan dari mulut, itulah yang melimpah dalam hati. Jadi yang kita keluarkan dengan mulut kita, itu jelas merupakan suara hati. Maka ada orang berbeda dengan suara hati, berbeda dengan apa yang dikatakan. Nah, itulah dikatakan yang tidak punya integritas. Kalau orang yang punya integritas, sesuai kata dan perbuatan, apa yang dari dalam hati itu diucapkan di mulut. Tapi kalau ada orang melawan kata hati mengatakan tidak, tapi mulut mengatakan iya, ini adalah terjadi pecah psikologi pada orang tersebut. Artinya tidak berbanding lurus antara hati dan mulut. Nah, di sini dipertanyakan,
jiwa yang pecah psikologi, pada umumnya orang yang bisa stres atau bisa dipengaruhi oleh lingkungan atau dalam keadaan sangat menekan. Ya. Dia bisa berkata bohong, tidak sesuai dengan hati nurani. Itu dalam situasi yang stres. Di sini dikatakan tadi, apa yang diucapkan dari mulut, itulah yang melimpah dalam hati. Oleh karena itu, ya, penting untuk menjaga pikiran dan perasaan yang positif. Bagaimana implementasi kebiasaan baik, ya, dalam Alkitab? Kita merenung untuk melatih kata-kata untuk membangun dan yang baik. Kita harus mengingat apa yang dimateraikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Harus tetap kita renungkan dan kita ingat setiap hari. Itulah jawaban supaya kita tidak menyampaikan kata-kata yang kotor. Karena setiap orang Kristen, terutama di HKBP, sudah dibaptis, dikuatkan dengan pendewasaan iman, dikuatkan dalam perkawinan, dan dikuatkan dalam pentahbisan bagi orang hamba Tuhan. Jadi bagi hamba Tuhan ada 3 yang harus direnungkan setiap saat. Dalam setiap berkomunikasi dengan siapapun, 3 ini harus kita ingat. Dan apabila itu belum dirasakan, mari kita ingatkan kembali. Contoh, seperti empati. Apa itu empati? Yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian berbicara untuk dipahami dan mendengar untuk memahami. Ini yang perlu kita lihat. Berbicara untuk dipahami dan mendengar untuk memahami. Nah, kemudian kata-kata pembukaan. Tadi saya kata, kesan pertama harus menggoda. Bagaimana supaya kesan pertama itu menggoda? Ya. Kita harus masuk dalam daerah-daerah kebersamaan dengan lawan bicara kita. Ya. Contoh, seseorang hobi pemain bola, tapi kita bicarakan dengan dia pada awal pembukaan mengenai catur, tidak nyambung. Tapi kalau kita membuka pembicaraan dengan mengatakan, wah, itu Pele berapa kali menciptakan gol, pasti nyambung. Sehingga kita berbicara bebas. Itulah melatih untuk bisa berbicara dengan orang supaya kesan pertama itu menggoda. Selanjutnya bisa kita jalankan. Nah, kemudian dalam pasal 16, ya, Amsal 16 ayat 24 dikatakan begini. Kata-kata yang baik adalah seperti sarapan madu, manis bagi jiwa dan obat bagi tulang. Nah, ayat ini mengingatkan kita tentang kekuatan kata-kata yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Kata-kata positif tidak hanya memberikan dampak yang baik bagi orang lain, tetapi juga membawa kebaikan bagi diri sendiri, ya, yang diolah oleh alam bawah sadar untuk menciptakan suasana hati yang lebih baik. Jadi ini juga berfungsi bagi kita, dikelola oleh alam bawah sadar kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik di dalam pandangan orang lain. Kalau alam bawah sadar inputnya itu masuk positif, maka keluarnya pun itu pasti positif. Jadi sekarang dalam mengeluarkan kata-kata itu adalah apa yang kita berikan dalam alam bawah sadar itu akan direspon untuk keluar menjadi output. Tapi kalau kita masuk dalam alam bawah sadar kita hal-hal yang tidak baik dan kotor, itu akan diolah juga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, tadi dikatakan bahwa apa yang keluar dari mulut adalah gambaran daripada hati kita. Nah,
Itulah yang bisa kita lihat dalam masalah ini. Nah, kemudian pertanyaan ketiga. Nah, ini dalam situasi sulit, bagaimana cara menjaga kata-kata agar tetap positif dan konstruktif? Dalam situasi sulit, menjaga kata-kata agar tetap positif dan konstruktif sangatlah penting. Ini yang harus kita pahami lebih dalam. Sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk selalu melatih pikiran dan perkataan kita agar selaras dengan firman Tuhan yang menyerukan pengharapan dan kasih dalam setiap keadaan. Ini yang perlu kita latih, ya, supaya selaras dengan firman Tuhan. Nah, dalam Mazmur pasal 19 ayat 14 dikatakan, biarlah kata-kata mulutku dan renungan hatiku berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, gunung batuku dan penyelamatku. Jadi biarlah kata-kata mulutku dan renungan hatiku, ya, berkenaan di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai gunung batuku dan penyelamatku. Nah, ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ucapan dan pikiran kita. Jadi semuanya dimulai dari pikiran, kemudian diucapkan oleh mulut kita. Dan pikiran itu adalah mulai direnungkan oleh hati kita. Pikiran hati sehingga bisa sampai kepada ucapan kita. Kemudian dalam situasi sulit adalah sebuah tantangan untuk berbicara dengan penuh kasih dan pengharapan. Nah, tetapi dengan merenungkan firman Tuhan, kita dapat menemukan kekuatan untuk memperkatakan hal-hal yang positif dan konstruktif, sehingga sangat memberikan dampak baik bagi diri sendiri dan di sekitar kita. Jadi bisa berdampak baik terutama pada diri kita dan juga di sekitar kita, sebagai pedoman kita untuk setiap berbicara akan beraksi dengan apa yang mau kita sampaikan, ya. Nah, kemudian ada juga pentingnya kita menghafal ayat-ayat Alkitab sebagai pegangan kita. Dalam setiap kita menyampaikan sesuatu, kita ingat kata-kata Alkitab yang dimateraikan pada kita. Nah, jadi apa yang telah dimateraikan oleh Tuhan kepada kita? Nah, disinilah saya katakan, bagi kita yang sudah dibaptis dan juga mendapat pendewasaan iman, dan juga melangsungkan perkawinan, dan juga pada saat ditahbiskan sebagai
anggota jemaat, anggota hamba Tuhan atau pendeta atau penatua, itu ada kata-kata dalam Alkitab yang menyumpahkan pegangan kita. Ya. Nah, seperti contoh saya akan sampaikan. Pada saat waktu CD, ya, itu ada ayat tertentu. Contoh misalnya dalam Yesaya pasal 48 ayat 17b. Itu dikatakan sebagai berikut. Kata Allah Kudus Israel penyelamatmu. Jadi ini dikatakan oleh Allah sendiri sebagai Kudus Israel dan penyelamat bangsa itu. Dikatakan sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang berguna bagimu dan membimbing engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi jelas, akulah Tuhan Allahmu, mengajarkan yang terbaik bagimu dan membimbing engkau di jalan yang engkau tempuh. Artinya, kalau ini sudah kita ingat, kita mulai juga untuk menyampaikan sesuatu dengan hati-hati. Yang kedua, misalnya tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, hendaklah pandangan kita tertuju pada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Jadi karena Yesus, ya, yang membangkitkan dan memelihara iman kita dari awal sampai akhir, maka kita wajib mengikuti karakter Yesus, yaitu kasih. Nah, kalau kita sudah ingat karakter Yesus, maka setiap kita berbicara, ingat karakter Yesus adalah kasih. Kita mengedepankan kasih sebagai pedoman kita dalam berbicara dengan orang lain, siapapun. Nah, kemudian ayat yang ketiga yang bisa kita lihat, misalnya ada Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, ya. Nah, ini pernyataan Petrus dan Rasul-Rasul. Kenapa? Karena waktu Petrus tertekan, dibawa oleh hukum-hukum agama dan diadili, mereka diperintahkan untuk tidak menyebutkan nama Yesus dalam pemberitaan firman Tuhan. Itu perintah dari hukum-hukum agama. Jangan. Maka Yesus mengatakan, Yesus yang sudah kalian selipkan itu, kami harus lebih patuh kepada Tuhan Allah daripada manusia. Ditantang oleh Petrus. Ya, kenapa ditantang? Karena dia tahu mengikuti Tuhan Allah adalah yang benar daripada manusia. Nah, sedangkan ini perintah-perintah hukum agama adalah manusia. Tidak sesuai dengan hukum Tuhan, tidak sesuai dengan karakter Tuhan, tapi itu atas keinginan manusia. Coba, jangan beritakan lagi firman Tuhan dengan atas nama Yesus. Ditantang oleh Petrus. Kalau kami lebih menurut kepada Allah daripada manusia. Nah, sekarang kembali kepada kita tadi mengucapkan kata-kata yang kotor dan yang baik. Kalau kita sudah mengacu pada ayat-ayat tersebut, misalnya, ya, lebih mengutamakan Tuhan daripada manusia, berarti karakter Tuhan, kita tahu karakter Tuhan adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu adalah kasih. Kemudian, barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita bicara dengan kata-kata kotor yang tidak berdasarkan kasih, kita sesungguhnya tidak mengenal Allah. Itulah dalam pertanyaan yang ketiga ini, dalam situasi sulit, bagaimana cara menjaga kata-kata yang tetap positif dan konstruktif. Untuk menjaga itu, kita harus ingat karakter Allah. Ayat-ayat Alkitab harus kita renungkan pedoman kita. Apakah waktu kita CD? Apakah waktu kita melangsungkan perkawinan? Apakah waktu kita ditahbiskan sebagai pendeta, sebagai penatua? Itu harus kita hafal luar kepala. Sehingga apapun stimulus yang datang pada kita, itu selalu kita respon dengan 4 anugerah manusia. Pertama,
kesadaran diri. Siapa kita di hadapan Tuhan, siapa di hadapan diri sendiri, siapa di hadapan masyarakat, siapa di hadapan keluarga, dan siapa di hadapan alam semesta. Itulah pertanggungjawaban yang pertama. Kemudian imajinasi, ya. Ada jangka pendek. Kalau kita bicara dengan seseorang, apakah membangun jangka panjang atau jangka pendek? Kalau kita bicara dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, itu jangka pendek. Artinya orang lain mengatakan, tidak ada artinya kita bertemu dengan kamu. Tapi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang bijak dan bisa membangun, itu masuk dalam alam bawah sadar mereka, diolah, dan akan mengeluarkan output yang bagus. Jadilah kita menjadi saluran berkat. Itu yang mau disampaikan. Yang ketiga adalah hati nurani. Hati nurani itu sejalan dengan pikiran, berbanding lurus dengan pikiran. Kalau hal-hal yang kita pikirkan atau yang kita di dalam hati kita sudah jelek, itu keluarnya juga jelek. Tapi kalau dalam hati kita mengatakan, wah, ini begini, legowo, dan ini mungkin begini, artinya ada unsur-unsur positif. Dia akan mengeluarkan output dari mulut kita, hal-hal menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan, independent will. Pengambilan keputusan yang netral dan yang berdasarkan anugerah manusiawi tadi. Jadi kita tidak asal mengambil keputusan, tapi setiap kita mengambil keputusan, setiap kita berbicara menyampaikan sesuatu kepada orang untuk dipahami orang, dan itu ada feedback bagi kita, responsibility, ada pertanggungjawaban. Maka dikatakan kata-kata yang sudah keluar itu tidak bisa ditarik kembali, ya, tidak bisa. Maka dalam falsafah orang Batak mengatakan, jolo nidilat bibir asa nidok hata. Artinya, pikirkan lebih dahulu apa yang mau kau sampaikan, baru sampaikan. Nah, dalam berpikir ini, ya, waktu ada stimulus, orang memaki-maki atau membenci kita, keluar kata-kata yang kotor yang tidak baik, mari kita respon dengan 4 anugerah manusiawi. Jangan langsung begitu datang stimulus langsung direspon dengan emosional, itu namanya reaktif. Tapi setiap stimulus itu kita respon dengan proaktif. Artinya proaktif itu adalah berpikir dengan 4 anugerah manusiawi. Kalau itu sudah kita lakukan, yakin, maka semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan, itu bisa membangun, membina, meneguhkan, dan membuat orang termotivasi dengan adanya apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Itulah firman Tuhan pada hari ini, dan juga conclusion di dalam hal menghadapi untuk berbicara dengan orang. Kesan kita, kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Bagaimana kesan menggoda? Berkati orang yang bertemu dengan Anda. Sampaikan yang terbaik dalam hal-hal kebersamaan. Baru kita bisa masuk dalam daerah-daerah terlarang yang mungkin bisa bertentangan. Tapi itu diselesaikan dengan bagaimana kita kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Demikianlah firman Tuhan, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita. Amin.